Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di channel Adipura Farm. Menghasilkan sesuatu yang terbaik dengan cara menyatukan kedua karakteristik yang berbeda itu bukan sesuatu hal yang sederhana. Begitu juga ketika kita ingin menghasilkan ayam yang bagus, ayam yang indah dengan cara menyilangkan antara ayam siam dengan ayam ekor lidi, itu bukan sesuatu hal yang mudah. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit bercerita atau berbagi pengalaman saya kepada teman-teman apa hasilnya ketika ayam siam itu kita silangkan dengan ayam ekor lidi. Namun sebelum kita melanjutkan video kali ini, jangan lupa untuk like dan subscribe bagi teman-teman yang suka dengan konten di channel Adipura Farm, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasi agar teman-teman sekalian mendapatkan update terbaru dari Adipura Farm. Menyilangkan antara ayam siam dengan ayam ekor lidi itu memang sebuah hal yang saya rasa hal yang wajar dan lumrah bagi para peternak ayam siam maupun ayam ekor lidi. Karena apa? Pasti kita ingin menghasilkan ayam yang super, ayam yang indah dengan postur yang bagus, warna yang menarik, kemudian memiliki ekor yang keras, kaku dan panjang. Namun hal itu bukan sesuatu hal yang sederhana menurut saya. Ini bercerita pengalaman saya pribadi, yaitu pada tahun 2018. Ketika itu saya sempat menyilangkan antara ayam siam murni dengan ayam ekor lidi. Tentu saja dengan harapan saya mendapatkan hasil yang bagus, yaitu mendapatkan ayam yang super, ayam yang terbaik, lebih baik daripada ayam siam maupun ayam ekor lidi sebelumnya. Ketika kita ingin mencoba menyilangkan kedua materi, kita butuh waktu, kita butuh biaya. Namun tentunya hal itu sudah kita pikirkan sejak awal dengan harapan yaitu menghasilkan hasil yang terbaik. Ada beberapa faktor mengapa saya sendiri menyilangkan ayam siam dengan ayam ekor lidi pada waktu itu. Yaitu yang pertama, karena memang rasa keingintahuan saya bagaimana ketika ayam ekor lidi itu kita silangkan dengan ayam siam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu keterbatasan materi, yaitu tidak adanya ayam siam murni yang mencukupi ataupun banyak jenisnya. Pada waktu itu, pada tahun 2018 saya hanya memiliki satu pasang ayam siam murni. Jadi ketika betinanya itu produksi atau bertelur, maka jantannya itu saya silangkan dengan ayam jenis yang lain ataupun jenis bangkot dan ekor lidi. Tentunya hal itu tidak lepas dari melalui proses juga. Jadi kita harus memerlukan waktu, kita harus memerlukan biaya untuk melakukan proses penyilangan tersebut. Setelah beberapa waktu proses silangan itu kemudian menghasilkan anakan-anakan ayam, kemudian saya besarkan anakan-anakan ayam hasil silangan antara ayam siam dengan ayam ekor lidi tersebut. Ketika ayam itu sudah mulai beranjak dewasa, saya mengamati ayam-ayam yang saya sebut bukan siam murni tersebut. Ternyata hasilnya itu semua itu di luar dari prediksi saya. Pada awalnya prediksi saya itu menghasilkan ayam yang warnanya cerah, kemudian ekornya menarik juga. Tapi ternyata dari beberapa proses persilangan atau beberapa hasil yang saya dapatkan itu ternyata hasilnya tidak maksimal. Bahkan justru rata-rata malah sebaliknya. Ayam siam itu kalau saya menilai memang identik prioritas pada warna. Jadi warna cerah pada waktu itu jenisnya adalah LHK. Jadi warna yang menarik adalah warna oranye atau warna kuning, kemudian ekornya itu dominan ekor putih. Dan yang menjadi ciri khas itu adalah wajah. Nah, itu yang menjadi ciri khas ayam siam dengan ayam bangkok itu dari segi wajah dan warna.
kemudian ekornya putih kalau itu LHK. Kemudian dari segi atau karakteristik ekor lidi itu untuk prioritas warna pada waktu itu memang tidak begitu utama, tetapi hal yang paling utama adalah ekor, kemudian postur tubuh. Ternyata dari hasil persilangan beberapa kali produksi itu hasilnya belum bisa saya dapatkan secara maksimal, yaitu justru malah sebaliknya, yaitu menghasilkan rata-rata ayam itu memiliki warna, kalau warna itu ya lumayan lah, walaupun tidak begitu usam atau tidak begitu gelap, tapi warnanya bisa dibilang masih masuk. Namun dari segi wajah bisa saya sebut malah downgrade. Jadi niatnya saya mengupgrade materi, justru yang saya dapatkan adalah hasil sebaliknya, atau justru malah mendowngrade materi tersebut. Dari segi wajah itu sudah tidak mencerminkan karakteristik ayam siam, dan begitu juga ayam tersebut tidak mencerminkan khas ayam Bangkok atau ayam ekor lidi yang tentunya mempunyai wajah yang kasar, wajah yang tebal, garang, dan identik dengan ayam-ayam Bangkok klasik. Nah, seperti itu. Justru hasilnya malah nanggung, jadi tidak, wajahnya tidak siam dan juga wajahnya tidak seperti ayam Bangkok atau ayam ekor lidi. Itu yang pertama. Kemudian untuk ekor. Nah, di sini untuk ekor. Padahal yang ingin saya dapatkan adalah ekor seperti ekor lidi namun memiliki warna putih. Nah, seperti itu. Dan ternyata dari hasil persilangan itu rata-rata ayam yang saya dapatkan itu justru ekornya tidak mubal putih. Justru ekornya malah ekornya dominan hitam, kemudian tidak kaku. Kemudian model ekornya itu rata-rata malah tidak turun. Jadi ekornya itu rata-rata malah naik. Jadi sudah tidak kaku, tidak mubal menjadi putih, dan arah ekornya itu justru malah rata-rata naik seperti itu. Kemudian kalau warna, ya saya rasa masih jauh dari yang saya harapkan. Kalau saya menilai itu lebih bagus ayam siam murni daripada ayam yang sudah hasil silangan dengan ayam Bangkok atau ayam ekor lidi dari segi warna. Kemudian selanjutnya yaitu dari segi postur tubuh. Nah, dari segi postur tubuh ini saya sendiri juga belum mendapatkan hasil yang saya inginkan. Ternyata rata-rata postur tubuhnya itu tidak gagah seperti ayam Bangkok klasik ataupun ayam ekor lidi, dan nanggung seperti itu. Nah, dari hasil proses persilangan antara ayam siam dengan ayam ekor lidi yang sudah saya lakukan pada tahun 2018 lalu, itu saya menyimpulkan ada 4 kelemahan. Ada 4 kelemahan hasil persilangan antara ayam siam dengan ayam ekor lidi. Yang pertama adalah bentuk muka atau wajah itu sudah tidak masuk pada ayam siam, dan juga tidak masuk pada ayam Bangkok klasik ataupun ayam ekor lidi. Kemudian yang kedua adalah dari segi ekor. Dari segi ekor, dari hasil persilangan itu saya tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi model ekornya itu tidak kaku, tidak keras, dan juga tidak mubal putih, dan justru model ekornya itu rata-rata naik dan hitam. Kemudian yang ketiga itu adalah bentuk tubuh. Nah, bentuk tubuh ini juga nanggung. Jadi tidak seperti yang saya harapkan. Tidak seperti ayam Bangkok klasik ataupun ayam ekor lidi yang identik dengan ayam yang gagah. Kemudian yang keempat, ini dari segi warna. Dan tentunya hasil silangan antara ayam siam dengan ayam ekor lidi itu tidak secerah atau tidak sebagus ayam siam murni. Itulah beberapa poin yang saya dapat menyimpulkan itu dari pengalaman saya pribadi ketika saya itu penasaran ingin menyilangkan ayam siam murni dengan ayam ekor lidi karena hal keterbatasan materi dan
Yang kedua karena rasa penasaran saya, dan juga mungkin dari teman-teman mempunyai pemikiran yang sama, yaitu bagaimana hasilnya, ingin mengetahui hasilnya persilangan antara ayam siam murni dengan ayam Bangkok klasik atau ayam ekor lidi. Nah, dari beberapa review yang sudah saya utarakan, ini bukan berarti ketika kita menyilangkan ayam siam murni dengan ayam ekor lidi itu pasti hasilnya akan tidak maksimal atau pasti hasilnya tidak akan seperti yang kita harapkan. Itu belum tentu, karena ini hanya pengalaman saya pribadi, dan mungkin pada waktu itu kurangnya materi-materi ayam siam yang mungkin bagi saya sendiri juga belum mempelajari karakteristik ayam siam yang seperti apa yang nanti bisa lebih tepat disilangkan dengan ayam ekor lidi. Jadi tidak menutup kemungkinan juga ketika kita itu ingin menyilangkan antara ayam siam murni dengan ayam ekor lidi dan ingin menghasilkan hasil yang maksimal, hasil yang bagus, yaitu bisa dibilang kita ingin upgrade materi, itu belum tentu nanti hasilnya akan tidak memuaskan, itu belum tentu. Itu jadi bagi teman-teman yang ingin menyilangkan ayam siam murni dengan ayam ekor lidi dengan bertujuan ingin mengupgrade materi, maka silahkan teman-teman berinovasi, silahkan teman-teman mengembangkan materi-materi sesuai dengan keinginan kita. Namun dari saya pribadi yaitu menyarankan sebelum kita menyilangkan antara ayam siam dengan jenis yang lain, terlebih dahulu kita harus mempelajari karakteristik dari ayam siam itu sendiri. Ayam siam yang seperti apa nanti yang lebih tepat untuk kita silangkan dengan ayam Bangkok klasik, agar nantinya hasil yang kita dapatkan itu bisa lebih maksimal. Nah, itulah sedikit bercerita pengalaman saya pribadi ketika saya ingin menghasilkan produk yang bagus dengan cara menyilangkan ayam siam dengan ekor lidi. Dan di video ini adalah hasil dari persilangan antara ayam siam dengan ayam ekor lidi yang sudah saya coba pada tahun 2018 yang lalu. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Like jika bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang baru bergabung dengan Adipura Farm. Nantikan video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.